Terus yang ujung sana itu, nah ini orangnya sampai sekarang masih di Malaysia, tapi saya nggak tahu keberadaannya di mana. Ini juga pernah bekerja di Malaysia, yang sekarang dia menjadi ustadz di sini. Assalamualaikum. Sudah 3 hari kami berada di kampungnya mertua, ya kampung tempat kelahiran saya dulu juga tempat kelahiran istri. Sudah saatnya saya harus kembali ke rumah saya sendiri, dan sekaligus akan pamit karena 3 hari lagi saya harus terbang ke Malaysia kembali. Saya harus, di kampung saya ini setelah saya hitung kurang lebih ada 26 orang yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. 27 termasuk saya, kalau saya masih dihitung di kampung ini. Namun saat ini sudah pada pulang ya, tinggal 3 saja. Satu di Malaka, satunya lagi di daerah Selangor, dan satunya lagi saya nggak tahu, nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, cukup keberadaan mereka dengan bekerja di Malaysia cukup membantu perkembangan kampung ini. Kenyataannya banyak anak-anak para TKI itu yang sekolah sampai tinggi, sampai perguruan tinggi, dan rumah-rumah mereka juga sudah bagus, dan tidak jarang mereka juga membantu pembangunan kampung, termasuk pembangunan masjid. Nah, ini saya tunjukkan beberapa orang yang pernah tinggal di Malaysia. Salah satunya ini dulu tinggalnya di Kampung Pandan, tapi beliau sudah almarhum, sudah meninggal sudah cukup lama. Ini adik kelas saya. Lalu yang ini menjadi penjaga orang tua di daerah Bangsar, dan sudah kembali karena yang dijaga sudah meninggal. Lalu bergeser sedikit saja ke sini. Nah, yang ini teman saya satu kelas, tapi juga sudah meninggal. Ada sakit ya, terus meninggal, dan rumahnya sampai saat ini kosong. Pada rumah ini besar, sayang sekali. Terus yang ujung sana itu, nah ini orangnya sampai sekarang masih di Malaysia, tapi saya nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi ini orangnya sudah meninggal, rumahnya kosong. Oke, nanti kalau sempat saya akan tunjukkan. Sebenarnya saya punya keinginan untuk berkunjung ke rumahnya satu persatu, namun sayang tidak ada waktu karena kesibukan kami dan waktu saya yang sangat terbatas, hanya 2 minggu. Sementara ada selamatan ya, kenduri haulnya mertua. Saatnya saya pamit ke orang tua dan saudara-saudara yang ada di sini. Sekaligus saya pamit Pak, kalau pamit balik ke Malaysia. Ngapunten. Kayim. Sehat-sehat selalu Pak nggih. Kayim. Berwaras, panalangan apa-apa. Amin. Doakan Pak D semoga selamat. Ya, bilangnya. 2000. Ayo ke ya, suwun ya. Ya, syukurane sing akeh. Ya, hati-hati. Dadah. Selamat jalan Pak Ci. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Ci. Waalaikumsalam. Dan rumah-rumah orang yang pernah
bekerja di Malaysia. Nah ini juga sudah meninggal, sudah lama meninggalnya karena sakit. Dan satu lagi teman satu kelas saya juga di sini, ini juga pernah bekerja di Malaysia. Yang sekarang dia menjadi ustadz di sini. Dan satu lagi yang ada di depan gitu, sebentar. Nah, ini yang rumah ini juga pernah bekerja cukup lama, bahkan sudah permanen residen ya. Ini disebut Pak Lurah biasanya. Juga sudah pulang kembali, masih sehat, bekerja dan masih bekerja di sini. Alhamdulillah, semua yang pulang sudah mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pamitan ke kakak saya. Masih banyak lagi, tapi sayang saya tidak bisa menunjukkan karena keterbatasan waktu. Inilah rumah-rumah di kampung kami. Rata-rata orang di sini buruh tani ya. Ada juga sebagian kecil yang menjadi guru dan bekerja di kilang atau di pabrik. Kalau saya melihat cukup sejahtera, walaupun ini sangat kampung. Oh ya, ini dulu pernah juga kerja di Malaysia. Siapa temannya Tikin ya? Siapa namanya dulu? Syuting. Syuting. Tapi sekarang udah nggak tinggal di sini dan sudah mendapat pekerjaan. Dan dua lagi ada di sini nih. Ini rumah kakak ipar saya tertua dan ini adik ipar saya yang termuda. Juga kedua-duanya pernah tinggal di Malaysia. Pernah bekerja di Malaysia. Bahkan ketika saya di sana pun beliau masih ada di Kuala Lumpur. Bahkan adik ipar saya ini ikut saya waktu dia di Malaysia. Oke, kita pamitan. Nah, untuk adik ipar saya ini dia bekerja sebagai security guard, kalau di Indonesia namanya satpam. Tapi alhamdulillah rezekinya banyak, dia bisa beli mobil. Kehidupannya pun sangat sejahtera, bahagia. Kucingnya bagus banget. Sama? Leo. Oh, ada undangan. Nih orang sini kalau ngasih undangan seperti ini ya, kalau nggak ada orangnya ditaruh di bawah. Biasanya ini undangan kenduri. Oke. Dan ini rumahnya ipar. Kakak tertua yang juga pernah tinggal di Malaysia ini. Ini orangnya ini. Nah, ini. Sudah jadi juragan toke di sini sekarang. Sampai dulu ke Malaysia tahun berapa? Sampai berapa? Lali. Ya wis ayo. Aku pamit. Iya, mulai nang Malaysia. Iya. Oh, enggak. Matur suwun kerjasamanya. Terus suwun bantuannya. Sampeyan garang kembali Kak. Gak, aku tok. Minggu. Jam 6. Assalamualaikum. Jumpa lagi tahun depan. Tahun depan. Oh iya, Nesa ini wisuda ya, insya Allah ya pulang. Sudah ayat jadwalkan. Nah, ini yang paling ujung kiri ini orangnya sampai sekarang juga masih di Malaysia ini. Kerasan sekali dia di Malaysia. Paling awal padahal dia di Malaysia. Nah ini. Tapi baru ketemu satu kali selama saya 21 tahun di Malaysia. Entah dia tinggalnya di mana, kalau nggak salah di Selayang dia. Nah ini juga orangnya tinggal di kerja di Malaysia, tapi sekarang sudah pada pulang. Rumahnya sendiri, dibangun sendiri. Iya. Nah yang ini
3 bersaudara, 1, 2, 3 rumah dari sini nih semuanya bersaudara dan pernah tinggal di Malaysia, tapi semuanya sudah pensiun. Ini rumahnya bagus-bagus ini. Oke. Memang sayang sekali saya nggak bisa bertemu dengan mereka, nggak sempat berkunjung dengan mereka karena waktu mereka di sana mereka masih sering ke rumah saya di Kuala Lumpur. Sering kalau hari raya nggak pulang, para saudara-saudara sekampung ini sering berkumpul di rumah saya. Oke, kita tinggalkan kampung tempat kelahiran saya menuju ke rumah kediaman saya. Agak ke kota sedikit. Dari beberapa yang sudah pulang atau balik kampung dan tidak kembali ke Malaysia, beberapa diantaranya memang sengaja saya bujuk, saya rayu agar mereka pulang. Kenapa? Karena saya melihat kasihan ketika itulah, kasihan keluarganya karena ditinggal begitu lama. Memang sih setahun sekali mereka pulang, tapi bagi saya lah ketika itu, kalau berkeluarga, suami istri lalu ditinggal terus menerus, bagaimana? Walaupun secara materi mereka tercukupi, gaji cukup, anak-anak bisa sekolah, bisa bangun rumah yang bagus, ya. Namun kalau suami istri tidak berkumpul, tentu ada banyak mudorotnya. Nah, pada adik ipar saya saja ketika itu suka saya bilang, kalau kamu ke Malaysia boleh saja, tapi nggak boleh lama-lama. Saya kasih waktu ketika itu hanya 5 tahun, saya batasi 5 tahun. Tapi ternyata dia sendiri setelah 2 tahun pun sudah pulang. Hanya dapat modal lah untuk bisa melakukan sesuatu, dan akhirnya dia pulang sampai sekarang. Dan mereka pada awalnya memang enggan untuk pulang karena katanya nggak ada pekerjaan di daerahnya di sini. Terus saya bilang memang akan sulit, akan susah pada awalnya. Dalam 2-3 bulan, paling lama 6 bulan memang akan susah karena akan harus menyesuaikan. Sudah terbiasa kalau di Malaysia mendapatkan pekerjaan yang gampang, gaji yang lumayan. Kalau dikirim ke Indonesia kan gajinya cukup besar, bisa berjuta-juta. Tapi sampai kapan? Nah, saya bilang gitu, sampai kapan seperti ini? Kalau tidak dicoba, maka tidak akan pernah bisa hidup di Indonesia. Karena sudah terlanjur enak, mapan di Malaysia. Akhirnya rupanya sebagian dari mereka sudah berpikir, dan pelan-pelan akhirnya mereka pulang. Kadang 6 bulan, setahun ada yang balik lagi, tapi kemudian pulang lagi dan tidak kembali lagi ke Malaysia. Dan alhamdulillah semuanya dapat pekerjaan akhirnya. Ya, ini juga ditunjang karena daerah kami ini di Kabupaten Gresik ini memang tumbuh menjadi daerah industri, sehingga lapangan pekerjaan cukup banyak. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang pernah saya tanyai seperti itu. Misalnya sebagian daerah Madura, daerah Nusa Tenggara, memang daerah-daerah itu kering dan tidak ada lapangan pekerjaan. Maka mereka akan terus merantau untuk mencukupi keperluan keluarganya. Jadi ya alhamdulillah hanya tinggal 3 orang saja, termasuk 4 dengan saya yang masih merantau di Malaysia. Dan mereka semua yang sudah pulang ya, sukses, semua dapat pekerjaan. Padahal mereka sebenarnya sudah banyak yang sudah permanen resident, atau kita menyebutnya IC merah ya, bisa dan boleh tinggal selamanya di Malaysia.
tapi akhirnya merelakan mereka pulang. Yang penting kumpul dengan keluarga. Oke, video ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.